Halaman 81 ya. Berapa baris dari bawah? Ya. 4 baris cuma kita mundur satu hadis. Kemarin itu ada tanah Ali Ibnu Abdillah. Kemarin ada salah cetak ya. Mundur satu hadis, ada tanah Ali sekitar 9 baris dari bawah, halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa bi sanadin muttasil ila al-Imam al-Bukhari qala hadatsana Ali ibnu Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhri an Atha ibn Yazid an Abi Ayyub al-Ansari anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب وقدمنا الشام فوجدنا مراحض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. Sampai situ hadisnya, itu salah cetak ya. Yang selanjutnya وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Itu hilang cetakannya. Baru ada istilahnya babu qaulillahi ta'ala, baru sini wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, itu ya hilangnya situ ya. Wa bihi la qala hadatsana al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Amr ibn Dinar qala sa'alna Umar an rajulin tawafa bil baiti al-umrata wa lam yatuf baina as-safa wal marwah ayatil imra'atahu fa qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa tawafa bil baiti sab'an wa shalla khalfa al-maqami rak'ataini wa tawafa baina as-safa wal marwati wa qad kana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Wa sa'alna Jabir ibn Abdullah
فقال يقرب لا يقربن لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. وقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره. إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب توجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أستقبل القبلة وكبر. به إليه قال حدثنا عبد الله بن حجار قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحجها إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس. قال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. Sallallahu Nabi. Qala Abdullah. Qala Abdullah bukan sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah. Bukan. Sallallahu Nabiyyu. Allah subhanahu wa ta'ala.
Ansa. Fadzakiru. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. وطفت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله اللهم صل عليه وعلى اله. قال تخذنا من مقام ابراهيم مصلى ونزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وآية الحجاب فقلت يا رسول الله اللهم صل عليه وعلى اله. البر والفاجر ونزلت آية الحجاب واستمع أنس النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة عليه فقلت لهن أشرب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ونزلت هذه الآية حدثني ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني قال سمعت Anasan. Anasan. Allahumma shalli alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'alika anta kama atnaita ala nafsika wa lakal hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beberapa daripada hadis sudah kita baca daripada Sahih Bukhari. Tapi pembahasan kita masih melanjutkan daripada yang lalu, yaitu tentang pembahasan seputar masalah hukum daripada berpuasa. Yang hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu Al-thalithu al-imsaku an istiqaati wala yadurru taghayyubu bighayri ikhtiyari. Ar-rabi'u al-imsaku an dukhuli 'ainin jawfan ka batin al-udhuni wal ihlili bi syarti dukhulihi min manfadin maftuh. Wala yadurru tashrubul masam biduhni wal kuhli wal ittisali. Fa in akala aw shariba nasiyan aw jahilan qalilan aw kathiran lam yaftur. ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولا بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه ولا يفطر بالريق الطاهر من معدنه وإن أخرجه على لسانه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والحمد لله رب العالمين.
Berkata Al-Musannif radhiyallahu anhu, pengarang kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam kitabnya, di antara ya, hukum daripada berpuasa. Kemarin sudah kita bahas, di antara yang mesti kita lakukan ketika berpuasa adalah pada malam harinya kita mesti niat. Tidak sah puasa seorang kalau tidak niat. Dan setiap satu hari satu niat. Tidak bisa 2 hari, 3 hari digabung menjadi satu niat, apalagi 1 bulan. Jadi 1 hari 1 niat. Kalau yang dia lupa niat, maka risikonya puasanya tidak sah, dan dia tidak boleh makan juga, tidak boleh minum juga, berdosa kalau dia makan, kalau minum, dan dia wajib qadha, wajib mengqadha hari tersebut di selain bulan Ramadan. Ya. Maka setelah dia niat, ya, maka dari subuh sudah mulai dia mesti menahan diri dari sebelum subuh, ya. Jadi dia mesti menahan dirinya itu dari sebelum, dia mesti pastikan, karena kan subuh ini ya tidak bisa pasti, ya, tidak bisa kita pastikan karena dia fajar. Fajar itu tidak bisa kita pastikan benar-benar karena kita di sini, fajar di mana? Fajar kan di sana, kelihatannya di laut baru jelas. Maka kita pakai kira-kira. Karena dia pakai kira-kira, maka kita mesti pastikan sebelumnya biar pasti. Ya, kayak gini kan, kayak wudhu. Kalau kita wudhu kan wajibnya menyiram tangan sampai siku. Mana yang bisa pastikan siku ini mana, garis sikunya mana? Ada yang bisa pastikan. Ya kan, dia nggak tahu. Maka dia mesti lebihin dikit supaya yakin sikunya kena semua. Kayak gitu mata kaki. Mana garis mata kaki? Nggak bisa kita pastikan apakah dilakukannya itu, apa setelah lakukannya, gitu kan? Maka kita mesti lebihin dikit daripada mata kaki biar yakin, gitu kan? Begitulah ini juga pas puasa. Jadi wajib kita menahan diri dari kapan? Dari fajar. Karena fajar itu nggak bisa kita pastikan, maka wajib bagi kita mundur dulu dikit dari fajar. Fajar itu kan adzan subuh. Adzan subuh itu tulu'ul fajar. Maka dari sebelum adzan subuh wajib kita mundur dikit. Ya, kalau masih ada yang makan itu adzan Allahu Akbar, dia masih makan, batal puasanya. Yakin, bisa diyakinkan batal puasanya. Kalau sudah muadzin mengatakan Allahu Akbar, dia masih makan, itu bisa dipastikan batal puasanya. Kalau yang sebelum-sebelum ini begitu, wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Karena pasti nggak mungkin muadzin adzan kecuali pasti masuk waktu, baru adzan kan? Mana mungkin dia teng gitu pas masuk waktu dia adzan, nggak mungkin. Pasti dia lihat waktu dulu, udah masuk, baru dia adzan. Pas dia Allahu Akbar berarti udah masuk waktu berapa detik sebelumnya. Kalau dia masih makan, masih minum, pas Allahu Akbar sudah dipastikan dia batal. Bisa dipastikan puasanya batal. Maka apabila ada yang sebelumnya begitu, maka dia perhatikan qadhanya. Perhatikan qadhanya masing-masing daripada dirinya masing-masing. Jadi apa saja yang mesti kita tahan, yang kita mesti kita jaga daripada sebelum subuh tersebut. Menjaganya berapa menit sebelum subuh ya bebas. 5 menit boleh, 10 menit bagus, ya kan? 10 menit sebelum subuh itu lihat jam masing-masing, nggak perlu pakai waktu imsak, nggak perlu. Artinya itulah imsaknya kita. Jadi subuh kan berbeda-beda, kita lihat tuh jam subuh jam berapa adzannya, kita sendiri yang memperhatikannya. Kita mundurin dari jam itu 5 menit kah atau 10 menit kah, gitu kan? 5 menit tuh udah genting, udah 5 menit tuh hati-hati deh tuh. Tapi kalau 10 menit masih boleh dia minum deh. Minum, udah habis itu jangan makan lagi. Tahan, kumur-kumur, udah gitu kan. Jadi kita masing-masing pas sahur itu taruh jam, jangan pas sahur gitu aja, apalagi yang ya kan, ya pas sahur itu taruh jam. Pas makan itu perhatikan jam, gitu kan, supaya tidak kelewatan. Maka yang mesti dijaga adalah, yang pertama adalah urusan suami istri. Yang pertama yang mesti dijaga adalah antara suami istri itu ya tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi di siang hari Ramadan. Di malam hari nggak apa-apa, di siang hari Ramadan tidak boleh terjadi. Apapun itu ya, mau yang urusan yang pada umumnya, mau yang tidak pada umumnya. Kadang-kadang perempuan kan haid. Ada cara-cara lain itu halal bagi suami dan istri. Itu pun tidak boleh terjadi di siang hari Ramadan. Kalau terjadi batal puasanya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang mesti dia jaga adalah al-imsaku anil istiqa'ah. Yang kedua yang mesti dijaga adalah memuntahkan diri. Kadang-kadang ada orang yang suka hobinya kalau lagi pusing-pusing dikit, dia nyolok mulutnya supaya muntah, enak, ringan deh perutnya, ringan kepalanya. Itu namanya memuntahkan diri. Boleh nggak itu? Itu tidak boleh. Di siang hari Ramadan batal puasanya. Memuntahkan diri itu istiqa'ah bahasa Arabnya. Istiqa'ah
memuntahkan diri. Banyak tuh ada kalau di orang-orang negeri lain selain Indonesia, itu ada yang memang kebiasaannya justru jadi kebiasaan. Kalau Indonesia mah kalau masuk angin doang. Kalau di negeri yang lain enggak, kalau lagi makan kebanyakan muntah gitu. Lalu dia bisa makan lagi. Nah, itu dia hal tersebut membatalkan puasa. Al-istiqoah. Walaupun tidak ada yang ketelan. Walaupun tidak ada dia muntah-muntah, tapi dia muntahin awalnya, dia colok, dia apain caranya, ya dia berusaha untuk muntah. Dengan usahanya dia muntah dan dia muntah itu batal puasanya. Walaupun tidak ada yang ketelan dari muntahan itu lagi kembali. Sedangkan wala yadurru taqayyuhu bi ikhtiyari. Kalau muntah tanpa dia yang bikin itu wala yadur tidak masalah. Dia pusing-pusing contohnya muntah, itu nggak batal puasanya. Kalau muntah tanpa yang dia usahakan, dia yang bikin, itu la yadur, tidak batal puasanya selama tidak ada yang ketelen. Jadi kalau dia muntah begitu saja, ya udah muntahin, ambil itu kumur-kumur. Jangan sampai ada yang masuk lagi ke perutnya. Itu yang kedua. Yang kedua yang mesti dia jaga, memuntahkan daripada diri. Yang ketiga yang mesti dijaga adalah al-imsaku an dukhuli ainin jauhan. Menjaga diri daripada memasukkan sesuatu ke rongga tubuh. Ini lebih luas ya. Ya, artinya bukan hanya makan sama minum. Ya, ini ya. Jadi bahasanya lebih luas ini. Memasukkan sesuatu ke rongga tubuh. Di tubuh kita ini ada rongga. Apa sih arti rongga? Rongga itu artinya ruang terbuka kan, kosong. Ruang kosong itu namanya rongga. Ya jauh bahasa Arabnya, jauh. Ya. Maka di tubuh kita ada rongga, ada ruang terbuka, ada kosong, ada dua. Di tubuh kita ada dua rongga. Apa itu? Namanya rongga kepala sama rongga perut. Jadi di kepala kita ada rongga, ada ruang terbuka di dalam ini, ada di dalam perut juga ada rongga. Jadi yang batal puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke rongga itu. Mau rongga kepala kah, mau perut kah, dua-duanya batal. Ini katanya contohnya, kabatanil udhun, seperti rongga kuping. Kuping itu kalau di korek-korek itu dalamnya ada rongga, ada ruang kosong, ada ruang terbuka di dalamnya. Wal ihlil ya. Bisyarti, tapi syaratnya, masuknya sesuatu tersebut yang membatalkan puasa, tidak boleh memasukkan sesuatu ke rongga tersebut, bisyarti dukhulihi min manfadin maftuh. Syaratnya, barulah dia batal, kalau masuknya dari jalurnya yang terbuka. Jadi, untuk masuk ke rongga tubuh kita itu, rongga kepala kah, atau rongga perut kah, itu ada jalurnya masing-masing. Bagaimana kalau masuk ke perut? Dari mulut. Bagaimana masuk ke rongga kuping? Dari telinga. Bagaimana masuk ke rongga kepala? Dari hidung juga bisa. Hidung bisa ke kepala, bisa ke perut. Ya kan? Bisa juga ada obat yang itu, kalau yang obat panas tinggi itu dimasukin dari dubur. Itu masuk juga ke rongga perut, dari bawah. Jadi pokoknya itu jalur-jalur yang memang terbuka. Manfadin maftuh bahasa Arabnya. Jalur-jalur memang terbuka, jalur yang buat masuk ke rongga tersebut. Kalau masuk sesuatu ke dalamnya, melalui jalur tersebut, batal puasanya. Berarti apa? Berarti kalau masuknya bukan dari jalur itu, tidak batal. Kalau masuknya dari jalur itu, tidak batal. Ini maka disebut di sini, wala yadurru tasyarrubul masam. Maka tidak masalah kalau masuknya dari tasyarrubul masam. Apa tasyarrubul masam? Serapan pori-pori. Tuh, nggak apa-apa. Boleh nggak orang berendam di siang hari puasa? La yadurru tasyarrubul masam. Diserapnya air oleh pori-pori, selama masuknya bukan dari mulut, oh kayaknya seger nih, kayaknya hilang nih aus, gara-gara berendam. Boleh nggak? Boleh, nggak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Kalau masuknya tersebut bukan dari jalur tadi. Ini contohnya pori-pori, tidak apa-apa. Apalagi contohnya, wal kuhul, contohnya celak mata atau obat mata. Di siang hari Ramadan, dia pakai obat mata tetes di matanya. Mata rongga terbuka apa tertutup? Tertutup mata. Tapi bisa nyerap juga. Ya, dia pakai celak mata, tahu-taunya dia ngeludah hitam air ludahnya. Berarti ada yang masuk tuh dari mata, keserap masuk ke tenggorokan. Kalau yang dia masuk ke tenggorokan, ditelan, itu nggak batal puasanya. Kalau masuknya dari mata. Ya, dia pakai celak atau pakai obat mata, kok pahit-pahit di tenggorokan, itu nggak batal. Kecuali kalau sudah masuk ke lidah. Kalau sudah masuk ke mulut, maka dia mesti kumur-kumur buang sampai bersih, sampai ludahnya menjadi murni lagi, berbening lagi. Jadi kalau merasa pahit di tenggorokan dan di lidahnya nggak ada warna, maka dia telan nggak apa-apa, karena masuknya bukan dari jalur tadi. Tuh ya, jadi mata atau pori-pori itu apabila masuk sesuatu darinya ke dalam tubuh itu tidak masalah.
Fa'in akala aw syariba nasian. Kalau dia makan atau minum lupa. Nasian lupa ya. Nah, dia makan atau minum lupa. Apa hukumnya? Lupa dia puasa, ya kan? Lupa dia puasa. Lam yaftur, tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya kalau dia lupa. Kalau dia lupa, beda antara lupa sama tidak waspada ya. Ada yang orang teledor. Itu bukan lupa, makannya kan sengaja. Teledor dia. Teledor apa? Makan aja. Sahur. Dia lihat jamnya kan jam 4 nih. Ya, subuh kan setengah 5 sekarang. Makan terus. Keteledoran dari dia, apa? Dia nggak cek benar-benar. Ya, rupanya udah jam 5. Ini jam dari tadi dia makan udah lama, kok masih jam 4 aja. Agak jalan-jalan tuh jam. Rupanya mati dari jam 4 sore kemarin. Dia nggak cek. Oke, kalau sahur itu mesti taruh jam. 1 atau 2. Atau handphone, taruh handphonenya. Itu berarti ketiduran dari dia. Apa hukumnya itu? Oh, anak kan nggak tahu. Batal puasanya batal. Puasanya batal. Itu makan bukan lupa itu makan sengaja. Begitu juga ya kebalikannya. Kebalikannya buka puasa udah ditaruh nih cendol semua di depan dia semua. Ya kan, es teh udah taruh di depan semua. Pokoknya azan pertama langsung dia minum. Itu keteledoran. Ya, nggak boleh begitu. Artinya mesti pastikan dulu. Ini kan azan pertama bisa aja Allahu Akbar, bisa aja berhenti. Azan pertama, lupa ini muadzin pas azan ditegur sama jamaah, belum 2 menit lagi kata jamaah. Berhenti dia nggak jadi azan. Orang telat kecepatan 2 menit. Maka dia mesti pastikan minimal 2 atau 3 masjid yang azan. Mulai azannya nggak apa-apa, nggak mesti sampai azan habis ya kan. Tapi udah dipastikan 3 masjid, nggak mungkin 3 masjid salah. Ya kan? Atau dia pakai handphone dia waktu jam berapa, waktu maghrib berapa. Tapi jangan satu handphone juga, kan handphone 1 sama 2 beda. Lihat itu 2 handphone minimal ya, atau dimundurin 1 menit. Itu biar pasti. Setelah pasti silakan. Itu kalau dia tidak lakukan hal itu, ternyata azan itu adalah muadzin yang salah azannya, maka batal puasanya. Yang nggak batal tadi ini adalah kalau dia lupa di siang hari Ramadan, ya lupa. Dia lihat di ruang tamunya ada kacang, biasa dia makan. Dia duduk, dia lupa dia lagi puasa, dia makan. Ya, diingetin apa nggak usah diingetin kalau lagi lupa? Tergantung orangnya. Katanya tergantung orangnya. Kita ngingetin apa enggak tergantung orang. Ya kan, tergantung orang. Ya. Ada beberapa lagi. Sekali lagi kita ada 2 kali lagi ya. 2 kali lagi insyaallah. Ada beberapa hal lagi, hal-hal yang tidak masalah. Tadi kan yang tidak masalah pertama kalau lupa. Ada beberapa hal lagi kalau hal itu terjadi tidak masalah, tidak batal puasanya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla ya ulama نحظى بالخير ونطلق بالشر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وانقذنا برضوانك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم الستر وصلاة الله تبكي المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب الدين الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله
وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.